penyebab diare, gejala diare, mencegah diare, dan pengobatan diare. Hai, I am Friska Bunga Widya Utami, kelas 2E, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Selamat menonton! Diare. Apa itu diare? Dan apa sih diare itu? Diare adalah kondisi di mana Anda mengeluarkan tinja yang cair atau cairan dalam jumlah besar. Hal ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit atau kondisi medis lainnya, seperti sindrom iritasi usus. Diare juga dapat disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat-obatan atau oleh konsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat. Penyebab diare dapat bervariasi. Yang pertama, infeksi bakteri seperti E. coli atau Salmonella. Yang kedua, infeksi virus seperti rotavirus atau norovirus. Yang ketiga, infeksi parasit seperti Giardia atau Cryptosporidium. Yang keempat, itu ada sindrom iritasi usus seperti sindrom usus yang sensitif atau sindrom usus yang kembar. Yang kelima, reaksi alergi terhadap obat-obatan atau makanan. Yang keenam, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Yang ketujuh, kondisi medis tertentu seperti penyakit kronis atau colitis ulcerativa. Yang kedelapan, gangguan pada sistem pencernaan seperti kanker atau penyakit hati. Selanjutnya, gejala pada diare itu apa aja sih? Yang pertama, tinja cair atau dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Yang kedua, keinginan untuk buang air besar itu lebih sering daripada biasanya. Yang ketiga, ada rasa sakit atau nyeri di perut dan mual atau muntah. Yang kelima, dehidrasi, seperti berkurangnya jumlah urin, rasa haus yang ekstrim, atau kulit yang kering dan kesemutan. Selanjutnya, kelelahan atau lesu. Lalu, demam atau suhu tubuh yang tinggi, dan loya atau diare yang berdarah. Nah, bagaimana sih cara mencegah diare tersebut? Cara mencegah diare itu yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah buang air besar atau menyentuh tinja. Lalu yang kedua, memasak makanan dengan benar. Memasak makanan hingga suhu yang cukup tinggi untuk membunuh bakteri yang mungkin ada. Selanjutnya yang ketiga, itu menghindari makanan yang tidak dikenal. Menghindari makanan yang tidak dikenal atau tidak dimasak dengan benar dan baik, terutama di negara-negara dengan sanitasi yang buruk. Lalu yang keempat, itu kita harus menghindari minuman yang tidak aman. Menghindari minuman yang dibuat dari air yang tidak aman atau es yang tidak dikenal. Selanjutnya, cara mencegah yang kelima, itu menghindari kontak dengan orang yang sakit. Menghindari kontak dengan orang yang sakit dengan diare atau infeksi usus lainnya. Lalu yang keenam, kita harus memperhatikan kondisi makanan. Memperhatikan kondisi makanan itu seperti menghindari makanan yang sudah lama disimpan atau kadaluarsa. Yang ketujuh, imunisasi.
Imunisasi terhadap infeksi diare seperti rotavirus dan kolera jika memungkinkan. Lalu yang kedelapan, pemeliharaan kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat, termasuk makan makanan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Lalu, pengobatan diare. Yang pertama, mengonsumsi cairan yang cukup. Untuk mencegah dehidrasi, minum air putih, jus buah, atau cairan rehidrasi oral untuk menggantikan cairan yang hilang. Yang kedua, menghindari makanan yang dapat memperburuk diare seperti makanan yang asin, pedas, atau yang mengandung banyak lemak, serta menghindari kafein dan alkohol. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, kefir, atau makanan lain yang mengandung bakteri baik yang dapat membantu mengembalikan keseimbangan bakteri dalam usus. Yang keempat, menggunakan obat-obatan seperti loperamide atau diphenoxylate untuk meredakan gejala diare, namun harus dikonsumsi dengan resep dokter atau di bawah pengawasan dokter. Nah, loperamide itu apa sih? Loperamide itu dijual dengan nama merek Imodium, adalah obat yang digunakan untuk mengurangi frekuensi diare. Dan diphenoxylate adalah obat opioid aktif sentral dari seri phenylpiperidine. Thanks for watching. Semoga penjelasannya bermanfaat.